Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tes dan rekomendasi power bank yang menggunakan jenis sel Li-ion yang support Samsung Super Fast Charging. Ini ada 5 power bank, mulai dari Acer, Cooktek, Xiaomi Power Bank 165W, ada Vivan, dan Ugreen. Saya menggunakan alat tes 2 ponsel ini, yaitu Samsung Super Fast Charging 45W ponselnya dan Samsung Super Fast Charging 25W. Seperti apa kelima power bank ini dalam mencharging ke ponsel Samsung Super Fast Charging? Apakah support atau tidak yang menggunakan sel Li-ion ini? Simak videonya. Pertama, power bank dari brand Vivan serinya VPB T10. Nah, ini kapasitasnya 10.000 mAh. Outputnya daya maksimalnya di sekitar 30 terlihat ini. Nah, ini fitur utama dari power bank yang menggunakan sel dari brand Samsung. Kemudian menggunakan Smart Digital Display. Cukup banyak sekali fitur yang ada di Smart Digital Display-nya. Bisa dilihat ini. Dia mulai ada persentase baterai, kemudian ada input dan output. Coba saya klik lagi, ada jamnya juga. Ini salah satu smart power bank. Kemudian ada fitur ini stopwatch dan timernya. Nah, cukup bagus. Kemudian saya klik lagi, ada berbagai macam informasi tentang penggunaan power bank. Mulai dari siklus baterainya, ini power banknya sudah saya charging 2 kali. Kemudian temperaturnya sangat detail, ada derajat Celciusnya juga, dan lain-lain. Ketika saya klik ini juga ada fitur layarnya mau nyala terus atau nyala 30 detik. Nah, itu yang saya suka dari Smart Digital Display-nya. Kemudian dari sisi yang lain, ini dia menggunakan satu port USB-A dan dual port USB-C. Lalu, kalau pengen tahu model selnya, coba saya ukur dengan menggunakan sel 21700 seperti ini. Nah, ini contoh sel 21700. Saya plekan di sini. Lihat ini, 1, 2. Jadi, dia menggunakan sel jenis Li-ion 21700. Kalau kapasitasnya 10.000 mAh, jadi ini menggunakan dual sel, yaitu 5.000 dikali 2. Nah, sekarang akan saya tes power bank ini ke ponsel Samsung. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25W. Lihat ini, saya hubungkan. Super Fast Charging aktif start dari baterai 20%. Biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi Smart Digital Display-nya, dia seperti ini. Struktur tampilan displaynya. Nah, ini dia outputnya. Kemudian ini perkiraan durasi waktu chargingnya sesuai dengan outputnya. Semakin tinggi outputnya, maka durasinya semakin cepat. Nah, cukup bagus. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB si PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,3 ampere. Sudah jalan di 22 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPB 65 mV. Coba kembali lagi ke sini. Jalan di maksimal 23, sekian watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 45W. Saya hubungkan sekarang. Ini saya menggunakan kabel dari brand Winkey ya. Lihat, Super Fast Charging yang aktif. Bukan Super Fast Charging 2.0 ya. Super Fast Charging saja. Artinya ini jalan di Super Fast Charging 25W. Biarkan ponselnya standby. Yang jalan PPS. Dengan seluruh daya 8,3 volt kali 2,4 ampere. Jalan di 20, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPB yang sangat rendah, cuma 32 mV. Coba kembali lagi ke sini. Lihat, jalan di 20, sekian watt atau Super Fast Charging Samsung 25W. Tes ke ponsel Samsung Super Fast Charging 45W ke ponsel Samsung Galaxy A36. Karena tadi kurang sempurna ketika menggunakan kabel C2C reguler. Sekarang coba saya ganti dengan kabel Sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang ke ponsel Samsung 45W. Kita lihat ini. Super Fast Charging 2.0 langsung aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB si PPS yang aktif, tapi dayanya kurang powerful ya. Secara daya kurang lebih sama saja kayak menggunakan kabel C2C reguler, tapi secara notifikasi Super Fast Charging 2.0 yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 2,5 ampere sama dengan di 21, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPB 28 mV. Coba kembali lagi ke sini. Jalannya, dayanya maksud saya masih stabil di 20, sekian watt, kurang lebih sama kayak menggunakan kabel C2C reguler.
Ugreen Powerbank Mini 55 Watt. Ini juga menggunakan sel ion, tampilannya cukup bagus. Ini dia smart digital display-nya seperti ini. Ketika tombol ini saya tekan, dia seperti ini tampilannya. Ada persentase baterai dan daya. Dia built-in kabel seperti ini. Nah, kemudian coba kembali ke pembahasan Powerbank Li-ion. Ini kira-kira dia menggunakan sel jenisnya 21700 seperti ini. Coba saya tekan ke casingnya. Nah, seperti ini. Saya taruh di sebelah sini. Nah, jadi dia ada dua sel 21700 ya. Kapasitasnya kalau ini 10.000 ya 21700, 5.000 dikali 2, ada 2 sel. Kalau pengen tahu tentang fisik lainnya dia seperti ini. Nah, ini ada berbagai macam sertifikat keamanan mulai dari logo Li-ion, FCCI dan lain-lain. Kemudian di sebelah sini ada tombol power, ini ada built-in kabel seperti ini. Kemudian ini ada dual port, satu port USB-A dan satu port USB-C. Ini dia spesifikasinya. Ini bisa dibawa untuk masuk ke pesawat. Nah, ini namanya model PB727. Nah, seperti ini dia struktur spesifikasinya. Sekarang saya tes ke ponsel Samsung 25 Watt. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Saya dekatkan, super fast charging aktif. Ini Samsung 25 Watt. Nah, kalau pengen tahu struktur tampilan displaynya dia seperti ini. Ada logo petirnya. Nah, ini dia masih loading atau negosiasi daya. Yang aktif VPS. Nah, coba saya taruh mungkin seperti ini. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy VPS yang aktif. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini dia sudah jalan di daya 16-17 Watt yang aktif VPS dengan seluruh daya 8,7 volt atau 8,8 kali 2,5 ampere. Lihat dayanya mencapai maksimal di 23 Watt. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 54 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, tadi dia mencapai maksimal di 23, sekian watt, sekarang jalan di 23 watt. Tapi dari sisi digital display powerbank mencapai 24 watt. Jadi cukup bagus, powerbank ini support Samsung Super Fast Charging 25 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan dengan built-in kabel. Super Fast Charging 2.0 aktif. Catatannya, ketika sebuah built-in kabel dalam sebuah powerbank itu support Samsung Super Fast Charging 2.0, artinya kabel ini mendukung arus 5 ampere. Lihat secara ampere ya, dia mencapai 4 ampere. Tadi maksimal di ini, lihat ini, di 4,3 ampere. Jadi sekali lagi kabel ini, built-in kabelnya support arus 5 ampere. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di powerbank. Lihat 3,37 watt ya yang aktif VPS dengan seluruh daya 9 volt kali 3,9 ampere sama dengan 35, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 35 mV. Jadi powerbank ini support Samsung Super Fast Charging 25 watt dan Samsung Super Fast Charging 45 watt. Xiaomi Powerbank 165 watt. Ini juga powerbank yang menggunakan sel lithium ion tapi built-in kabel seperti ini. Ini lebih difokuskan ke Xiaomi tapi juga bisa untuk ponsel Samsung. Kalau pengen tahu ini dari sisi spesifikasi. Lihat ini lithium ion. Nah, seperti itu. Lithium ion, baterai ion lithium seperti itu. Dia lihat ini kapasitasnya yaitu per selnya 2500. Jadi kalau per selnya 2500, perkiraan dia menggunakan sel jenis seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini INR 18650 per selnya 2500. Kalau yang saya punya ini kan 1500. Jadi coba saya pelekan ke powerbanknya. 1, 2, 1, 2. Nah, ada 4 sel. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya teskan. Nah, coba kalau pengen tahu fisik dari powerbanknya dahulu. Nah, seperti ini dia fisiknya. Ini ada digital displaynya, cuman digital displaynya itu tampilannya kaku. Dia tidak bisa diutak-utik ya. Ketika saya tekan cuma bisa seperti ini. Ketika kita hubungkan ke device nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Ketika recharging powerbank dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi tidak sefleksibel misalnya QuickTech ataupun Anchor. Kaku tampilan digital displaynya. Lalu yang lainnya dia seperti ini. Nah, kemudian dari sisi sebelah sini, dia seperti ini. Ini dia sebenarnya dual USB-C ya, yaitu built-in kabel seperti ini dan satu USB-C yang port. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang USB-C sebelah sini kita lihat ini dia spesifikasinya bisa output maksimal hingga 20 volt 6 ampere sama dengan 120 watt untuk yang
USB-C sebelah sini dia cuma bisa maksimal 45 watt. Terlihat ini. Nah, untuk spesifikasi lainnya ya ada di sini. Nah, ini dia spesifikasi lainnya. Nah, ya, sekarang coba saya teskan ke ponsel Samsung 25 watt dahulu. Nah, seperti ini. Saya hubungkan sekarang ke ponsel Samsung 25 watt. Kita lihat. Super fast charging aktif. Nah, ya, Samsung 25 watt. Lihat dia tampilannya berubah menjadi seperti ini. Tampilannya itu bukan watt ya, tapi speed mAh per menit. Nah, seperti itu. Saya klik tidak bisa. Lihat ini, saya klik tidak bisa. Nah, adanya seperti itu. Sekarang biarkan dia digital display-nya seperti ini. Sekarang coba kita ke USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 23 watt. Nah, ya, cukup bagus ke ponsel Samsung 25 watt. Sekarang saya masuk ke Ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPB 50 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dia daya maksimalnya di 23,6 watt. Tes ke ponsel Samsung A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45. Lihat ini saya hubungkan. Super fast charging. Nah, dia berarti support super fast charging Samsung 25 watt. Tapi kita lihat dari sisi struktur daya. Nah, sekarang saya taruh di sini. Nah, lihat dia yang aktif PPS. Dayanya di atas 25 watt. Kalau kita berpacu pada struktur daya, artinya ini ada rasa super fast charging 45 watt. Cuman ya secara notifikasi seperti itu. Struktur dayanya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 23 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya cukup bagus, di atas 25 watt, tapi stabil di area sekitar 24, sekian watt yang aktif. Nah, lihat ini tadi dia 26 watt. Jadi ya seperti itu. Secara notifikasi Samsung Super Fast Charging 25 watt, tapi secara struktur daya ada rasa super fast charging Samsung 45 watt. Nah, sekarang coba saya hisap power bank Xiaomi 160 watt ini ke ponsel Samsung 40 watt dengan bantuan kabel sakti dari brand On Prime. Semoga saja bisa. Lihat saya nyalakan digital display-nya. Tapi di sini kok tidak nyala ya USB Dr. Cozy-nya. Ya sudah, dihubungkan saja. Lihat ini saya hubungkan. Tidak bisa nyala. Nah, ya, kadang ada juga seperti ini. Dia tahu kalau mau dipaksa itu tahu. Jadi dia tidak mau. Coba saya putar seperti ini mungkin ya. Lihat ini saya hubungkan. Nah, tidak bisa. Nah, jadi lihat ini. Out padahal. Jadi power bank ini tidak bisa dibawa ke Samsung 40 watt walau dibantu dengan kabel sakti dari brand On Prime. Power bank QuickTech 150 watt. Ini salah satu power bank paling awet yang kelasnya hyper yang saya miliki. Ini usia pakainya sudah 2 tahun lebih, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Kalau pengen tahu, dalam paket pembelian kita akan dapat kabel C2C seperti ini. Dan bukan kaleng-kaleng, kabel dalam paket pembeliannya memiliki arus 6 ampere dikali 20 volt ya, biasanya sama dengan 120 watt yang difungsikan. Tujuannya untuk hyper charging Xiaomi 120 watt. Kalau pengen tahu fisiknya dia seperti ini. Kemudian ketika ini saya tekan tombol powernya, dia akan nyala seperti ini. Cukup bagus digital display-nya. Lalu ada persentase baterai, ada seri QuickTech 10-nya, kemudian ada tulisannya C, lurus ke port C. Jadi sangat bagus tata letaknya. Kemudian ada A, lurus ke A. Dan ini wattnya ada desimalnya, sehingga sangat detail. Kemudian saya klik lagi, dia seperti ini. Ada struktur ampere dan volt bagian C, ampere dan volt bagian A. Kemudian ketika saya klik lagi, mau layarnya nyala terus atau tidak. Kalau nyala terus, diklik yes. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi selnya, coba kita analisis. Lihat ini tulisannya, baterai tipe lithium ion cell 4INR19 atau 66. Nah, kira-kira ya seperti ini selnya. Tulisannya, lihat ini. INR18650. Kira-kira seperti itu. Lihat ini saya pelekan ke power bank-nya. 1 ya, 2 3 4. Totalnya ada 4 sel. Kalau 10.000 mAh ya sama dengan 2.500 per selnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya teskan ke ponsel Samsung 25 watt. Saya tata dahulu. Saya hubungkan sekarang. Super fast charging Samsung 25 watt aktif. Nah ya, dengan power bank QuickTech. Ini kabelnya agak pendek. Saya buat seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS. Nah, coba kita lihat dari sisi
ini yang ada di digital display powerbank. Lihat, ini cukup bagus. Dia ada desimalnya seperti ini. Sudah jalan di 17 watt. Nah, ini lihat perkembangan perbedaan antara USB Dr. Cozy dengan digital display powerbank. Nah, seperti ini. Kurang lebih mendekati sama. Sekarang kita kembali ke USB Dr. Cozy yang aktif PPS dengan seluruh daya 9 volt kali 2, sekian ampere, jalan di maksimal 24,3 watt, sangat maksimal. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 45 mV. Coba kembali lagi ke sini, dia maksimal di 24,3 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Lihat, saya hubungkan Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 13%. Ini yang saya suka dari Googtech. Sekarang saya dekatkan seperti ini. Yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,8 volt kali 3,5 ampere sama dengan 31 watt. Nah ya, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai PPP sangat rendah nilai Ripple-nya, cuma 18 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia jalan di maksimal dayanya tadi 34,9 watt yang aktif Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Powerbank Acer 140 watt, kapasitasnya 27.000 mAh. Ini salah satu powerbank paling murah sekarang. Turun harga dari Acer. Ini salah satu powerbank yang cukup bagus fiturnya, yaitu dari sisi sel. Pertama, dari sisi Acer mengatakan sel polimer ya, tapi saya berpendapat pribadi saya yaitu menggunakan sel 21700 seperti ini. Nah, ini 21700. Karena lihat ini saya tata, ini totalnya ada 6 sel. Lihat saya taruh 1 2 1 2, kemudian di sini ada 2 1 2 6. Per selnya 4500 mAh dikali 6 sama dengan 27.000 mAh. Sekali lagi, saya berpendapat ini menggunakan sel 21700 lithium ion. Kemudian selain itu yang saya suka ini menggunakan digital display yang TFT. Lihat sebentar. Nah, cuman kelemahannya ketika saya tekan tombol powernya agak lama proses loadingnya. Ada persentase baterai dan power distribusi USB-C dan USB-A, dan ada durasi waktu penggunaan nyawa dari persentase baterai ini, kira-kira seperti itu. Atau teman-teman mungkin punya bahasa lain dari maksud ini, silahkan berkomentar ya. Kemudian kita lihat dari sisi lainnya, ini ada 3 port USB A1, kemudian USB-C, ini bisa output 30 watt, kemudian ini bisa in out yang USB-C 1, kira-kira seperti itu. Nah, yang saya suka powerbank ini menggunakan input dan output yang sama, yaitu di 140 watt. Jarang ada powerbank seperti ini. Misalnya tadi Googtech 150 watt, itu outputnya. Tapi inputnya dia 90 watt. Nah ini tidak, input dan outputnya sama. Jarang ada powerbank harga 500 ribuan dengan input sebesar ini. Nah kemudian kalau pengen tahu secara spesifikasi, dia seperti ini. Lihat, inputnya dia ini 28 volt 5 ampere. Outputnya juga sama. Ini yang saya suka. Jarang, rata-rata powerbank yang 140 watt inputnya harganya di atas 1 juta. Ini cuma 500 ribuan harga promo ya. Nah sekarang saya tes ke ponsel Samsung. Saya hubungkan ke ponsel Samsung Super Fast Charging 20 watt Super Fast Charging aktif, tapi tadi petirnya 1 ya. Sekarang coba kita lihat dari sisi digital display yang ada di Acer. Nah dia seperti ini tampilannya. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini dia mulai berangsur-angsur dayanya naik. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,2 ampere. Sudah jalan di 2 watt. Ini saya menggunakan kabel WinKey 100 watt. Lihat dia mencapai daya maksimal di 23 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 45 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dia mencapai maksimal di 23,7 watt. Tes ke ponsel Samsung A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Super Fast Charging yang aktif. Lihat Super Fast Charging ya, bukan Super Fast Charging 2.0. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2, sekian ampere. Sama dengan tadi maksimal di 26 watt. Nah sekali lagi, ini ada sentuhan Super Fast Charging Samsung 45 watt, tapi secara notifikasi ya
super fast charging Samsung 20. Lihat ini dayanya. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Ini yang saya suka. Hasil Ripple-nya sangat rendah. Saya pause. Menghasilkan nilai VPP cuma 19 mV. Coba kembali lagi ke sini. Berdasarkan seluruh daya, ini masuk dalam kategori Samsung Super Fast Charging 45 Watt. Tapi secara notifikasi Samsung 25 Watt. Karena dayanya kurang powerful, coba saya hisap dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Lihat, ini sudah saya hubungkan. Coba. Super Fast Charging 2.0 aktif. Nah, kita lihat ini. Coba dihisap dengan kabel On Prime, lumayan berhasil. Sekarang kita lihat dari sisi seluruh daya. Ada kenaikan daya. Tadi kan 25 Watt maksimalnya, sekarang jalan di 30 Watt. Cukup bagus. Ini sama seperti power bank UKTEK yang 150 Watt ya. Dayanya kurang lebih di sekitar 30 Watt tadi. PBS-nya aktif. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 3 ampere. Sudah jalan di 27 Watt. Tadi maksimal di 30 Watt. Nah, sekarang turun ke 27 Watt, 26 Watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 21 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia stabil di 26-27 Watt super fast charging Samsung 2.0 aktif dengan kabel sakti. Jadi kesimpulannya, kelima power bank ini memiliki sel yang berbeda-beda. Ada 2 macam sel dalam 5 power bank ini. Jika teman-teman ingin mencari power bank yang menggunakan sel ion 21700 seperti ini ya, yaitu ada di power bank Ugreen, Vivant, dan Acer. Ini Acer 140 Watt 27.000 mAh. Itu menggunakan sel 21700, biasanya per selnya memiliki kapasitas sekitar di 4500 ataupun 5000 mAh. Tapi jika ingin mencari sel yang lithium ion jenisnya 18650 seperti ini ya, ada di power bank UKTEK 150 Watt ini dan di power bank Xiaomi 165 Watt ini. Nah, tapi jika teman-teman fokus pada ingin mencari power bank yang support Samsung Super Fast Charging 2.0 45 Watt tanpa ditarik dengan menggunakan kabel sakti ya, yaitu ada di 2 brand ini, yaitu UKTEK 150 Watt ini, kemudian ada juga di Ugreen ini 55 Watt. Nah, ini support Samsung Super Fast Charging 2.0 40 Watt tanpa ditarik dengan menggunakan kabel sakti. Tapi di Vivant VPP T10 ataupun Acer 140 Watt, dia juga support Samsung Super Fast Charging 2.0 40 Watt, tapi harus ditarik dahulu dengan menggunakan kabel sakti. Sedangkan untuk Xiaomi 165 Watt ini, dia tidak support ketika ditarik dengan menggunakan kabel sakti. Sehingga ini cuma support Samsung Super Fast Charging 25 Watt. Untuk mungkin ada yang cari fitur lainnya, misalnya dari sisi sel yang kualitasnya bagus, bisa pakai di Vivant VPP T10 ini. Karena ini menggunakan sel dari brand Samsung, bukan kaleng-kaleng. Tapi jika ingin mencari sebuah power bank yang harganya murah, kapasitas besar, dayanya juga besar, di 500 ribuan bisa memilih Acer 140 Watt ini. Bayangkan kapasitasnya 27.000 mAh, support input ataupun output 140 Watt. Tapi jika ingin mencari tambahan sebuah fitur power bank yang support Xiaomi Turbo Charging atau Hyper Charging 120 Watt, bisa menggunakan UKTEK 150 Watt ini ataupun Xiaomi 165 Watt ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank sel ion buat Samsung Super Fast Charging 45 Watt ataupun 25 Watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli semua power bank dalam video ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.